Misteri sang gadis. Menyelamatkan pria dari sampah. Seminggu kemudian wanita kaya datang. Kota itu tak pernah sepi. Suara bising lalu lintas, deru motor, dan keluhan pedagang sore terbaur menjadi satu. Di tengah keramaian itu, ada pemandangan yang tak biasa. Seorang gadis, rambut panjang terurai dan berbaju kumal, terlihat berjuang melawan arus orang-orang yang tak peduli di sekitarnya. Dalam pelukannya, wanita itu menggendong seorang pria tak berdaya, terkulai di tengah sampah dan kotoran yang mengerikan. Pria itu, wajahnya terasa begitu asing, penuh luka dan lebam, memancarkan aura putus asa. Dia seolah tak akan bertahan lebih lama lagi. Gadis itu, tangan bergetar, berjuang menahan nafsu untuk menangis. Matanya penuh kepedihan, tetapi ada juga harapan yang berkilau. Dalam sekejap, dia menarik pria itu dari lumpur kehidupan yang sedang menghancurkannya. Ada deru jantung yang menggema, mata-mata mulai memperhatikan, bisikan dari kerumunan mulai terasa. Siapa dia? Kenapa dia melakukan ini? Gadis itu akhirnya dapat mengangkat pria itu ke tempat yang lebih bersih. Dia meyakinkannya, kau akan baik-baik saja. Dengan setiap kata, dia merasa ada sesuatu yang misterius di balik kisah ini. Mengapa dia bersedia menghadapi bahaya hanya untuk menyelamatkan orang yang tidak dikenalnya? Ada sesuatu di matanya, sebuah cerita yang ingin ia ungkap seminggu berlalu. Setelah kejadian itu, berita tentang gadis misterius itu mulai meluas. Masyarakat berbicara tentang gadis penyelamat yang berhasil membangkitkan harapan dari tumpukan kotoran. Namun, di balik berita itu, ada wanita kaya yang secara tak terduga muncul. Dia terlihat angkuh, dengan perhiasan bersinar dan busana mahal. Ada aura yang membeku dalam ruangan saat dia melangkah masuk, seakan semua orang merasakan ketegangan saat melihatnya. Apa hubungan antara wanita kaya itu dan gadis penyelamat? Apakah wanita ini datang untuk memberikan pengakuan? Atau ada agenda lain yang tersembunyi di balik sinarnya yang mencolok? Keterikatan misteri semakin mendalam, dan hati orang-orang pun berdebar penuh rasa ingin tahu. Hei, sebelum kita lanjut dengan cerita yang mengagumkan ini, aku perlu memberikan kalian heads up penting. Banyak yang melapor bahwa YouTube menyatakan mereka tidak berlangganan tanpa peringatan. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa tombol merah di bawah untuk memastikan kalian tetap berlangganan di channel ini. Aku tidak mau kalian melewatkan konten eksklusif yang akan datang. Dan sambil kalian di sana, pencet tombol like itu benar-benar membantu aku dengan algoritma. Oh, dan beritahu aku di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Aku sangat senang mengenal setiap orang luar biasa yang menjadi bagian dari komunitas ini. Partisipasi kalian sangat berarti. Ayo kita terhubung. Gadis itu berdiri dengan tegang ketika wanita kaya itu melangkah memasuki ruangan. Semua mata menatap, melengkapi suasana tegang yang melingkupi mereka. Kau, suara gadis itu bergetar, seakan melangkah dalam kegelapan. Dia tahu, ada sesuatu tentang wanita ini, yang lebih dalam dari sekadar penampilan glamor. Kau yang menyelamatkan dia? Wanita itu menatap gadis itu, jari-jarinya menempel pada tas mahal yang ia bawa. Ada nada mengejek dalam suaranya. Gadis itu hanya mengangguk, jantungnya berdebar. Dia milik saya? Lanjutan kalimat itu mengguncang. Tak ada rasa hormat, tak ada empati. Dan kau telah mengacaukan segalanya. Kerumunan yang awalnya penuh rasa ingin tahu kini berbisik malu-malu, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekilas, gadis itu melihat gelombang kemarahan di wajah wanita kaya itu. Perasaan angkuh muncul, menembus lapisan keraguan yang menyelimutinya. Dia butuh bantuan, bukan pemilik, jawabnya dengan suara bergetar. Tapi siapa kau? Tanya wanita itu, mengejak, seolah berusaha mencengkeram kelemahan gadis itu. Hanya seorang gadis kumal yang berani menantang kekuasaanku. Pertanyaan itu seperti tamparan, dan gadis itu merasa terperangkap. Dia melihat ke arah kerumunan. Mereka menunggu, menahan napas seolah keheningan adalah bagian dari skenario yang lebih besar.
Harapan bercampur ketidakpastian. Gadis itu menghisap napas dalam-dalam. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu, dia butuh perawatan, cinta, ucapnya, kembali menatap wanita itu dengan tekad yang membara. Kedua wanita itu terlibat dalam adu pandang intens. Dalam matanya, gadis itu melihat sesuatu yang sangat kelam, seolah ada sejarah yang mengikat mereka berdua, meski mereka baru bertemu. Wanita yang berdiri di depannya seperti kegelapan, misteri yang mengancam untuk menghapus semua cahaya. Ternyata kau cukup berani, wanita itu bergeming, lalu melangkah lebih dekat, suara seperti bisikan tajam. Tapi berani tak selalu berarti cerdas. Hentikan. Tiba-tiba, suara dari belakang muncul. Itu suara pria yang diselamatkan gadis itu. Dia bangkit perlahan, dengan bekas luka di wajahnya masih terlihat nyata. Wajahnya penuh keputusan. Jangan katakan padanya seperti itu. Seluruh ruangan terdiam, semua orang terpaku. Pengakuan pria itu bisa mengguncang apa yang dianggap sudah pasti. Bukankah dia seharusnya menjadi korban dalam permainan antara dua wanita ini? Gadis itu menyadari perubahan di udara. Ada kebangkitan harapan dalam diri pria itu, dan sekilas, dia merasa ada ikatan yang terjalin di antara mereka berdua. Dia tidak sendiri. Tapi wanita kaya itu bukan sosok yang mudah mundur. Dia melirik dengan penuh kemarahan, memberondong pria itu dengan sinis. Kau lebih baik kembali ke tempatmu. Nak, dia memperingatkan, suaranya bertenaga intimidasi. Dengan berani, pria itu membalas tatapannya. Aku bukan milik siapapun. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lebih lama lagi. Gadis itu merasa jantungnya berdegup kencang. Mereka berdua menantang dinasti wanita kaya ini, dan ketegangan tak terduga ini bagaikan kilat yang menyambar di langit gelap. Saat nada-nada cerita ini bersatu, sesuatu di dalam diri gadis itu perlahan terbangun, dorongan untuk melawan, untuk mencari kebenaran di balik semua yang disangkal. Apa kisah yang tersembunyi di balik kehidupan pria ini? Siapa wanita kaya ini sebenarnya? Dan kenapa dia begitu berkuasa? Ketika keramunan mulai berbisik, suasana semakin panas. Momen ini akan mengubah segalanya. Dengan segenap keberanian, gadis itu bersumpah dalam hati, aku akan mencari tahu. Namun, ketika dia akan melangkah maju, sebuah suara mendekat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang, bisikan misterius itu menggoda telinganya. Dan saat gadis itu berbalik, siap untuk berhadapan dengan segala misteri yang tak terduga, dia menyadari yang lebih menakutkan mungkin baru saja dimulai. Apa rahasia pria itu, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketegangan membara di ruangan. Semua mata masih terpaku, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Gadis itu merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Dia harus bertindak. Biarkan dia pergi, suara pria itu tegas, dan setiap kata yang diucapkannya tampak mengisi lingkungan dengan energi baru. Namun, wanita kaya itu hanya tertawa kecil. Nada cemoohan terpaksa menjalar. Pergi. Oh, sayang, hidup ini bukan cerita dongeng. Dia bukan karakter yang bisa kau selamatkan di akhir, ujarnya, melirik pria itu dengan sinar mata berapi-api. Dia adalah barang berharga milikku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Gadis itu merasa udara menjadi semakin tebal. Dia berniat untuk beranjak maju, tetapi entah kenapa, kakinya terasa berat. Seakan ada kekuatan yang menahannya. Dia tahu, dia tak boleh mundur. Namun, saat tatapannya menyatu dengan mata pria itu, dia melihat harapan, keberanian, kebangkitan yang tidak mau lenyap begitu saja. Kau bisa berusaha sekuat mungkin, tapi kau tidak akan pernah bisa memiliki hati seseorang. Pria itu membuka suara lagi, terengah-engah, tetapi penuh keyakinan. Suara bisikan mulai mengalir lagi, menghantui gadis itu. Kamu tidak memahami betapa dalamnya cengkeraman wanita itu. Apakah kamu siap menghadapi semua yang dia lakukan untuk mempertahankan kekuasaannya? Wanita kaya itu menggerakkan bibirnya,
seolah berencana merobek pernyataan tersebut. Hattie, Hanya ada dua hal dalam hidup ini, kekuasaan dan uang. Dan aku memiliki keduanya. Suasana semakin panas. Kerumunan mulai berbisik lagi, seperti gelombang suara yang menggulung. Jangan mau terjebak, jangan mau terintimidasi, kata seseorang dengan nada menenangkan, meski terlihat jelas ketakutan di wajahnya. Gadis itu menggigit bibirnya, merasa dikelilingi oleh tembok ketidakpastian. Apa yang harus dia lakukan? Dia menyeru keberanian, menghadapi wanita itu dengan semua konsentrasi yang bisa dia kumpulkan. Kau tidak bisa mengendalikan hidup orang lain selamanya. Setiap manusia berhak atas masa depannya. Wanita itu menatapnya dengan ketidakpercayaan. Berani sekali. Sayang, ketahuilah bahwa aku bisa melakukan apa saja untuk melindungi posisiku. Suaranya rendah, menakutkan, seperti bisikan setan. Ketika tatapan mereka bersatu, gadis itu merasakan jari-jarinya berkeringat. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kebangkitan dari kegelapan yang telah menyelubungi hidup mereka. Jenggot segan, gadis itu berusaha tetap tenang, meski kercikan ketakutan membuat dadanya sesak. Dia butuh cinta, bukan pemilik, ujar gadis itu dengan sedikit bergetar. Ada ringgi pada matanya. Mungkin, dia akhirnya menemukan kekuatan dalam kata-katanya sendiri. Kerumunan hampir tidak bernapas. Rasa senang dan putus asa bercampur aduk. Wanita itu melangkah maju. Semakin dekat. Gadis itu merasakan nafasnya semakin cepat. Dia tidak hanya melawan wanita kaya itu, tetapi juga semua ketidakadilan dan rasa sakit yang menyelimuti mereka. Bicara seperti itu hanya akan membawamu ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Wanita kaya itu merendahkan, membuat gadis itu merasa merinding. Siapakah kamu untuk mengajarkan aku tentang cinta? Seorang gadis yang tidak akan lebih besar dari sekadar bayangan dalam hidupmu, jika kau terus melakukan ini, jawab gadis itu dengan keberanian yang baru ditemukan. Dengan satu gerakan cepat, wanita itu meraih tas mahalnya, tapi gadis itu tahu ini bukan akhir. Ini hanya awal dari sebuah pertarungan yang jauh lebih besar. Nantikan saja. Wanita itu melontarkan peringatan, senyum penuh perhitungan menghiasi wajah angkuhnya, sebelum dia berbalik dan bergerak pergi, menyisakan momen canggung di antara mereka. Ruangan lalu dipenuhi suara-suara penuh diskusi. Setiap orang berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. Gadis itu menatap pria di sampingnya. Bagaimana cara menyelamatkannya dari cengkeraman wanita itu? Apa langkah selanjutnya? Ketika semua berkomplot dengan ketegangan, satu pertanyaan melintas dalam benak gadis itu. Siapa sebenarnya wanita kaya itu? Dan kemana dia akan pergi selanjutnya? Kegelapan yang lebih dalam mengintip. Bencana mungkin hanya di ujung jalan. Gadis itu masih berdiri di sana, jantungnya berdegup kencang. Wanita kaya itu sudah pergi, tetapi tensi di udara masih terasa, menghimpit nafasnya. Sekelilingnya, orang-orang berdiskusi dengan suara berbisik, mata mereka melotot mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia akan kembali, salah satu penonton berbisik, suaranya penuh ketakutan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia punya semua kekuatan ini. Gadis itu menggigit bibir bawahnya, berjuang melawan rasa cemas yang menggerogoti dirinya. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi dengan gambaran-gambaran berbahaya. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Apakah dia akan melawan lebih keras? Apakah dia akan menghukum orang-orang yang berdiri melawannya? Pria di sampingnya, sosok yang ternyata sangat berharga baginya, masih terlihat terpuruk. Tatapan matanya kosong, seolah terjebak dalam dunia yang gelap. Dia ingin meraih tangan pria itu, memberikan dukungan yang ia sendiri butuhkan. Kita akan mencari cara, ujarnya pelan, berharap suara itu memberi sedikit ketenangan. Kara, jawabnya tidak percaya. Apa yang bisa kita lakukan? Dia tidak mengenal kata mundur. Kepala gadis itu berputar. Seminggu lalu, dia adalah seorang gadis biasa, menjalani hari-hari dengan rutin yang membosankan. Sekarang,
Dia terlibat dalam drama yang bisa menghancurkan hidupnya dan orang-orang yang dicintainya. Setiap detik terasa seperti bom, menghitung mundur ke sesuatu yang menakutkan dalam kerumunan. Seorang wanita tua, wajahnya berkeriput penuh garis cerita, mendekati mereka. Aku mendengar apa yang terjadi. Kau berani melawan wanita itu, katanya, dengan nada penuh sinis. Dan kau tahu apa dia bisa lakukan. Hati-hati, nak, peringatan wanita itu mengalir dengan kaku. Gadis itu menelan ludah, merasa segalanya semakin berat. Suara bisikan di kepalanya semakin menjadi, mengancam rasionalitasnya. Kakinya terasa berat, tetapi di dalam hati dia tahu, dia tidak bisa mundur. Dia perlu melawan. Bisa saja kita melapor polisi, pria itu berkata, tapi nada suaranya penuh keraguan. Apakah mereka akan mendengarkan kita? Jika kita tidak melakukannya, siapa lagi yang akan? Jawabnya, suara pelan tapi penuh semangat. Kami harus berjuang, bersama-sama. Saat itu, kerumunan terdiam. Semua mata beralih melihat gadis itu. Dia bisa merasakan tatapan penuh harapan dan skeptisisme. Rasa malu menyergap, tetapi mereka butuh keberanian, bahkan dari dirinya. Dalam cahaya redup ruangan, dia berdiri dengan teguh, meskipun jantungnya terus berdegup kencang lalu, tanpa diduga, suara tawa menghantam suasana. Wanita kaya itu muncul kembali, dengan senyuman mematikan. Kau ingat, kita tidak bermain di arena yang sama, ujarnya, menatap gadis itu dengan tajam. Dan permainan baru saja dimulai. Di sana, di tengah keheningan, jantung gadis itu melompat. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Siapa yang akan menjadi mangsa berikutnya dalam permainan berbahaya ini? Apakah mereka akan cukup kuat untuk melawan kemarahan yang sudah dipicu? Gadis itu menggenggam tangannya, bertekad. Dia tahu di luar sana perang baru sedang menunggu. Di hatinya, kebangkitan itu membara. Siapkah mereka menghadapi kegelapan yang lebih dalam? Dengan sada harapan berapi-api, gadis itu bersiap menghadapi semua yang akan datang. Dan saat itu, sebuah pertanyaan menghantui pikirannya, menggantung di udara apa selanjutnya? Gadis itu merasakan setiap detak jantungnya yang terdengar keras, bergemuruh dalam kesunyian. Wanita kaya itu tersenyum, tetapi senyumnya hanyalah topeng. Di balik itu, ada kegelapan. Dan sekarang, semua orang menanti, menunggu apa langkah selanjutnya. Permainan baru saja dimulai, ucapan wanita itu bergema, mengisi ruang yang dingin. Gadis itu menggigit bibir bawahnya. Tidak, dia tidak akan membiarkan rasa takut membelenggunya. Dia melihat tatapan penuh harapan dari orang-orang di sekelilingnya, dan dia tahu, mereka semua berada dalam bahaya yang sama. Dia berani, bisik suara di belakangnya. Gadis itu berpaling, melihat lelaki tua yang telah menyaksikan semuanya. Wajahnya pucat, tapi bola matanya tajam. Tetapi tidak ada yang perlu ditakuti jika kita bersatu. Semua menjadi sunyi. Rambut gadis itu merinding. Mungkin ada harapan. Mungkin mereka bisa melawan. Apakah kita punya bukti? Tanya lelaki di sampingnya. Suaranya bergetar. Apa yang bisa kita lakukan lawan dia? Raut wajahnya terlihat lelah, seakan beban dunia ada di pundaknya. Gadis itu menggeleng. Kita bisa mulai dengan bersatu. Tidak boleh ada yang mundur, katanya, suaranya semakin kuat. Mari kita berbagi kisah kita. Keberanian ada di dalam setiap cerita. Kita tidak sendiri. Tetapi wanita kaya itu tertawa, suara menyengat yang membuat tulang punggung mereka meringkuk. Kau pikir persatuan bisa mengubah rancanganku? Kau hanya seorang gadis kecil dengan harapan kosong. Hati gadis itu berdegup kencang. Ramuan rasa marah dan takut menyatu dalam dirinya. Dia ingin berteriak, tetapi suara wanita itu semakin menakutkan. Keberanianmu memang lucu, tetapi ini akan menjadi akhir yang pahit. Kerumunan mulai berdesas-desus. Suara risau mengalun, orang-orang mulai merundingkan nasib mereka.
Bagaimana mungkin seorang gadis melawan wanita sehebat itu? Tapi kita tidak bisa membiarkannya menang. Seorang wanita berteriak, keberanian mengejutkan menggetarkan suaranya. Kehangatan membangkitkan harapan yang terpendam. Gadis itu menatap pria di sampingnya. Kita harus melaporkan segala sesuatu yang kita tahu. Kami bisa menurut cara hukum bahkan jika itu mengkhawatirkan, bisiknya. Sekali lagi, ketegangan sangat terasa. Sila enggan paninggon bergerak. Genggaman tangannya semakin erat, dan dia mendapati napasnya semakin mendalam. Siapapun yang berdiri bersamaku ayo. Wajah wanita kaya itu mengerut, dan sinar tajam dari matanya mengerikan. Tunggu dan saksikan, sambil menatap gadis itu, matanya berkilau seperti ular yang siap memangsa. Kami akan melihat siapa yang tertawa terakhir. Dan tepat saat itulah, tanpa peringatan, lampu-lampu padam. Suasana berubah dalam gelap. Teror menyergap. Suara orang berisik, kemudian menjadi berantakan. Jantung gadis itu berdegup kencang, terjebak dalam momen kebingungan. Di mana kamu? Teriaknya, bisa merasakan ketakutan dalam suara orang-orang. Tapi tidak ada jawaban. Hanya kegelapan menyelimuti mereka ketika cahaya kembali, wanita kaya itu sudah tidak terlihat lagi. Di tengah kerumunan, gadis itu merasakan perubahan. Semua terdiam, dan suasana mecahkan ketegangan, nyaris meregang. Apakah itu akhir dari permainannya? Atau awal dari sesuatu yang lebih menakutkan? Pandangan orang-orang saling bertukar, tagging dan tak berdaya. Gadis itu berdiri, panik melanda. Dia melihat sekeliling, berharap menemukan pria yang bersamanya. Tetapi dia tidak ada. Di mana dia? Apa yang terjadi? Dan saat itu, saat kegelapan perlahan mulai menghilang, dia mendengar suara lembut, memanggil dari jauh, bantu aku. Apa yang terjadi padanya? Siapa yang akan menyelamatkannya sebelum terlambat? Gadis itu merasakan ketegangan merayap. Kegelapan masih menyelimuti, tetapi suara yang lembut, penuh harap, itu menggetarkan hatinya. Bantu aku. Suara itu semakin jelas, melewati ketakutan di sekelilingnya. Dia tahu itu adalah suara pria tua yang berdiri di sampingnya sebelum lampu padam. Di mana kamu? Dia berteriak, berusaha mengatasi kepanikan yang meresap dalam diri. Suara itu datang dari arah yang tidak dia duga. Benarkah dia sendirian di dalam kerumunan ini? Dengan langkahnya yang ragu, gadis itu mulai melangkah menuju arah suara. Kakinya tidak berhenti bergetar, namun dia berusaha tegar. Setiap detak jantungnya adalah dorongan untuk maju. Suara itu memanggil lagi, Teresa penuh kesedihan dan harapan. Ketika dia mendekat, lampu-lampu tiba-tiba menyala lagi, terang benderang, sila engine menampakkan kenyataan yang mencekang. Dia tertegun melihat sekeliling. Orang-orang, matanya melebar penuh ketakutan. Mereka semua tampak bingung dan tak berdaya. Wanita kaya itu di mana? Dia tidak kalian lihat. Apakah dia masih di sini? Menyaksikan semuanya? Di mana? Dia memanggil lagi, sekarang merasa 1000 mata tertuju padanya. Tiba-tiba, kerumunan mulai berpisah, memperlihatkan sosok yang terjatuh di tanah. Seorang pria tua yang terdesak, wajahnya memucat. Gadis itu berlari, napasnya tercekat. Apa yang terjadi? Tangannya meraba-raba, mencari pertolongan. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar, menahan rasa sakit melihat pria itu tergeletak, lemah. Dia dibawa pergi. Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi waspada menembus kerumunan. Tangannya bergetar ketika dia menggenggam tangannya, merasakan ketakutan semakin menyelimutinya. Dia tahu sesuatu satu persatu. Orang-orang mulai maju, berusaha membantu, tetapi wanita kaya itu sudah tidak ada di antara mereka. Dia telah menghilang di balik bayang-bayang. Sudah berapa banyak yang dia ambil sebelum pergi? Apa sebenarnya rencananya? Kepala gadis itu berputar. Suara lelaki tua itu terngiang. Memanggil. Dia berbalik melihat harapan di mata-mata orang yang terperangkap di dalam kegelapan ini. Kita harus menyelamatkannya, teriaknya,
berusaha membangkitkan semangat mereka semua. Di tengah kerumunan, ketidakpastian merayap. Apakah mereka bisa mengatasi wanita kaya itu? Gadis itu terperangkap dalam kebisingan. Setiap kata-kata mungkil seperti jelambang, menggejam erat. Siapa yang berani melawan? Seolah menantang mereka semua. Sebuah angin dingin menyentuh kulitnya saat dia melangkah maju. Masih ada harapan. Mereka mungkin bisa melakukan sesuatu, tetapi bagaimana caranya? Di mana wanita itu sekarang? Apakah dia sedang merencanakan langkah-langkah selanjutnya, mempersiapkan serangan kejamnya? Keringat dingin membasahi dahinya, karena dia merasakan kekuatan menyeramkan dari kegelapan yang masih mengintai. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini, pikirnya. Mungkin bahkan hidup mereka dipertaruhkan. Jantungnya berderak, teringat pada kata-kata pria tua itu. Bersatu, tapi di mana mereka akan menemukan kekuatan itu? Siapa yang akan berdiri di sampingnya? Seperti mantra, suara lembut itu masih bergema di kepalanya. Bantu aku, dia tahu. Waktu tidak akan berpihak pada mereka. Jika mereka tidak segera bergerak, pria itu mungkin tidak bisa bertahan. Dalam kebisingan ini, sebuah keputusan berdetak keras di hati gadis itu. Dia harus bertindak. Tapi langkah pertama apa yang harus dia ambil? Di hadapan ketakutan yang siap menghancurkan? Dan apa yang terjadi pada pria tua itu? Apakah mereka akan mampu menyelamatkannya sebelum terlambat? Dengan itu, satu pertanyaan menghantui. Akankah keberanian mereka cukup untuk menantang kegelapan yang semakin mendekat? Gadis itu terus berlari, menggenggam harapan dalam hatinya. Dia bisa mendengar suara orang-orang di sekitarnya, tetapi kata-kata mereka seakan samar, melayang-layang di antara derak jantung yang berdetak cepat. Setiap langkahnya menuju pria tua itu lebih berat, tetapi dia tidak bisa berhenti. Biarkan saya. Saya tahu ada yang terjadi, teriaknya, mengabaikan tatapan bingung dari orang-orang yang mengawasinya. Seolah-olah dia aneh. Dia harus menembus kerumunan, mendekati sosok yang tergeletak di dekat kakinya. Matanya kini tertuju pada pria tua itu, wajahnya semakin pucat, napasnya semakin berat. Bangun, bangun. Dia berusaha mengguncang tubuhnya, tetapi pria itu hanyut dalam kegelapan yang lekat. Rasanya dia ingin menangis, tetapi air mata itu terjebak dalam tenggorokannya. Sekalipun bergetar ketakutan, hatinya meminta untuk tidak menyerah. Dia tidak ada harapan, bisik seorang wanita di dekatnya. Gadis itu meneliti wajah-wajah yang bersimpati, tetapi saat itu dia tidak peduli. Kita tidak bisa menyerah, teriak gadis itu, suara penuh semangat mencoba melawan ketidakpastian yang semakin menghimpitnya. Apakah itu suara wanita kaya? Sepertinya, semua ini bisa saja menjadi rencananya. Namun, dia merasa gelisah memikirkan satu lagi hal yang lebih mengerikan, apa yang akan terjadi jika mereka tidak bertindak segera. Kepala gadis itu berputar, ide-ide liar mengalir dalam pikirannya. Kita butuh rencana, kita harus, tetapi saat berbicara, keringat dingin meluluh lantakkan keyakinan itu. Rasa putus asa mendekat, seperti bayangan menunggu di balik tirai. Apakah ada seorang dokter? Tanya gadis itu, suara separuh bergetar, dan di saat itulah kerumunan terdiam. Mereka saling menatap, kekacauan meliputi suasana. Tidak ada yang bergerak, seolah-olah waktu terhenti, terjerat dalam kepanikan. Akhirnya, seorang pria tua dengan kacamata pecah maju, terlihat ragu-ragu. Aku pernah belajar sedikit, dia mengakui, tetapi suaranya begitu lemah. Gadis itu merasa harapan mulai membara, tapi ketegangan di antara mereka terasa membingungkan. Apakah mereka bisa menyelamatkannya? Dengar, dia bicara cepat, kita butuh serangkaian tindakan. Ini sudah darurat, Perlu seseorang memanggil bantuan. Saat dia berbicara, matanya menyapu kerumunan, mencari wajah-wajah yang siap mengikuti, seolah dibangkitkan oleh kata-katanya. Satu persatu orang mulai bergerak, segera menyusun rencana. Ada yang mencari alat, ada yang mencoba menenangkan pria tua itu. Gadis itu merasa semangat mendengus kembali. Ada harapan, tetapi
Sejenak dia teringat. Di manakah wanita kaya itu? Rasa sejuk merayap lagi, dan jantungnya kembali berdenyut kuat. Dia tidak bisa membiarkan apa yang dia rasakan terhalang. Dia tidak bisa pergi. Dia akan kembali, teriaknya, matanya membara. Dan dengan itu, kerumunan bergetar, seakan terbangun dari mimpi buruk. Mereka merespons, suara-suara mulai berbaur. Sang gadis menarik napas dalam-dalam, lalu beralih ke pria tua, mencoba menyerap uluran dari sebagian kasih yang mereka mulai bangkitkan. Namun, tanpa dia sadari, ada bayangan mendekat. Sesuatu atau seseorang. Tunggu. Suara itu, lembut tetapi penuh intensitas, membekukan semua orang. Gadis itu membalikkan badan, dan jantungnya berpacu lagi saat dia melihat wanita kaya itu berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya memancarkan kepastian dan ancaman. Kondisi pria tua semakin kritis, dan dengan wanita kaya itu kembali, momen ketegangan ini menciptakan pertanyaan yang mendesak. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Gadis itu merasa bergetar, tidak bisa menahan rasa takut yang mencekam. Keputusan itu mengendap dalam jiwanya sekarang atau tidak sama sekali. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Akankah mereka bisa menyelamatkan pria tua itu dan sekaligus menghadapi ancaman yang hadir kembali? Gadis itu menatap wanita kaya dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bergetar, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Wanita itu mengangkat tangannya. Dengarkan aku. Ada kedinginan dalam intonasinya, seperti kabut di pagi hari. Kita tidak punya banyak waktu. Kepanikan merayap di dalam hati gadis itu. Di belakang mereka, kesunyian mulai merembes, menggantikan gelombang kebisingan kerumunan. Semua orang memandang wanita itu, seolah menarik napas bersamaan, menunggu sesuatu yang akan datang. Dia membutuhkan bantuan cepat. Gadis itu berusaha terlihat tegas, tetapi rasa keraguan merayap ke dalam pikirannya. Wanita kaya itu bisa jadi penyelamat, atau justru bencana. Saat wanita itu melangkah mendekat, tatapannya tajam, seolah mengawasi setiap gerak tubuh detak jantung gadis itu. Gadis itu bisa merasakan intimidasi, seolah ada bayangan kelam yang melingkupi ruang di antara mereka. Dia terbaring di sini, gadis itu mendesak. Bawa dia ke rumah sakit. Kita harus bergerak. Suara gadis itu semakin meningkat, harapannya mengalir bersama rasa putus asa. Wanita kaya itu menggeleng. Tidak terlalu cepat. Kita perlu rencana lebih baik. Tindakan dan kata-kata ini seperti menyumpal napas gadis itu. Rencana? Apa maksudnya? Kejutan menyergap kerumunan, suara bisikan mulai menyebar seperti api. Dia tahu sesuatu. Seseorang berbisik, apa yang dia rencanakan? Gadis itu berbelok, menatap orang-orang yang menunggu. Mereka semua sedang melihat, bertanya-tanya. Kenapa kamu tidak ingin membawanya? Tanya gadis itu, hampir berteriak. Hanya perkiala padaku. Wanita kaya itu menjawab, tapi nada suaranya menyiratkan ancaman. Ada yang lebih besar di balik ini. Keringat dingin membanjiri pelipis gadis itu. Dia ingin berteriak lagi, tetapi suara tercekik di tenggorokannya. Detak jantungnya keras, berat. Pria tua itu bisa mati dan semuanya bisa salah. Tidak. Kami akan membawanya. Gadis itu maju berhadapan langsung dengan wanita kaya. Semua orang tersentak, tetapi dia merasa keberanian menyalurkan aliran energinya. Hentikan. Terdengar lantang, suara itu memecah ketegangan. Dari kerumunan, seorang pemuda maju. Kita tidak tahu apa-apa, kita butuh informasi. Wanita kaya itu mengalihkan perhatian. Baiklah, jika Anda ingin tahu, saya mungkin memiliki informasi yang hilang. Dia berhenti sejenak, memainkan gangguan dalam kerumunan itu, dan semua mata beralih ke arahnya. Bernafas dalam-dalam, gadis itu bisa merasakan kiprah harapan di dalam dirinya. Apa yang wanita itu tahu? Dan kenapa ini semua berkaitan dengan pria tua itu? Saya perlu Anda semua mempercayai saya,
Ujar wanita kaya. Ada hal-hal yang Anda tidak mengerti. Ada orang-orang yang menginginkan pria ini mati. Satu suara kecil di dalam diri gadis itu melawan, tetapi dia menahan diri. Apakah mungkin ada orang-orang yang beroperasi dalam bayang-bayang? Kenapa pria itu menjadi target? Kerumunan bergetar lagi, bisikan panik bertambah. Apa yang terlibat? Siapa orang-orang itu? Mantra ketegangan menyelimuti tempat itu. Gadis itu merasa seperti dalam badai, semua berpacu di sekelilingnya. Waktu kita hampir habis. Teriak wanita kaya, dan dengan kalimat itu, segalanya menjadi jelas. Apakah kalian siap untuk menghadapi kebenaran bahkan jika itu bisa menghancurkan semua harapan kalian? Gadis itu berdiri, tertegun. Apa yang akan dia lakukan? Harapan dan ketakutan bergumul di dalam dirinya. Inspirasinya mulai surut, ketika pria tua itu terbaring, napasnya terengah-engah, semua tergantung di antara dua dunia. Dan pria tua itu mungkin bukan hanya korban. Dia bisa menjadi kunci untuk sebuah misteri yang lebih besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang benar-benar menginginkan pria tua itu mati? Gadis itu merasakan getaran di udara, seakan-akan semua orang menahan napas. Momen itu berat. Semua mata tertuju pada wanita kaya yang berdiri di depannya. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Siapa yang menginginkan pria tua ini mati? Suara gadis itu bergetar, tetapi dalam hatinya, dia bertekad untuk mencari jawaban. Wanita kaya itu kembali mengalihkan pandangannya ke kerumunan, seperti merasakan gelombang curiga menyergap mereka. Ada kekuatan gelap yang bekerja di luar pengetahuan kalian. Kekuatan yang tidak akan ragu untuk menghabisi seseorang demi kepentingan mereka, jawabnya, dan nada suaranya membangkitkan ketegangan di dalam diri gadis itu. Sekarang ini bukan hanya soal penyelamatan. Ini lebih dalam, lebih menakutkan. Gadis itu merasakan aliran dingin merayap ke tulang belakangnya. Kalimat yang baru saja diucapkan wanita itu menggema dalam pikirannya. Kekuatan gelap? Apa maksudnya? Tapi kenapa pria tua ini? Teriakan pemuda yang sebelumnya muncul dari kerumunan memecah keheningan, raut wajahnya mencerminkan ketidakpastian. Kerumunan mulai berbisik. Apa yang dia lakukan? Siapa dia sebenarnya? Aku tidak bisa memberitahu semuanya, tetapi aku bisa membantu, jawab wanita kaya itu, tangannya menegas, sementara wajahnya dipenuhi kerinduan untuk diakui. Dalam hal ini, kalian harus memilih. Apakah kalian ingin tinggal di sini bersama pria yang malang ini? Ataukah kalian mau mendengarkan rencanaku? Gadis itu merasakan detakan jantungnya. Semua menjadi lebih serius sekarang. Mungkin jika mereka mendengarkan, mungkin ada harapan. Beritahu kami. Apa yang harus kita lakukan? Katanya, suaranya meluap dengan semangat. Dia tidak bisa membiarkan pria tua itu mati. Dia tidak bisa. Baiklah wanita itu menggengak. Kalian harus pergi ke bagian terluar kota. Di sanalah kuncinya. Di sebuah tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang bisa menyelamatkan pria ini. Sebagian kerumunan mulai memberi isyarat. Apakah mereka benar-benar ingin mengikuti wanita ini? Ada yang ragu, ada yang bersikeras. Gadis itu menatap wajah-wajah kebingungan di sekelilingnya. Dia merasakan perhatian mereka, seakan dia adalah satu-satunya yang dapat memutuskan. Bawa keluargamu, bawa teman-temanmu, tapi lakukan dengan cepat. Wanita itu mendesak, dan nada suaranya membuat gelombang ketakutan melintas di udara. Kita tidak punya banyak waktu. Mulut gadis itu kering. Ia tahu dia harus mengambil risiko. Kita bergerak sekarang. Jika dia benar, ini bisa menyelamatkan semuanya. Para penonton mulai bergerak, beberapa di belakang gadis itu. Semua menjadi terampil, penuh semangat. Dalam kepanikan, ada secercah harapan. Namun wanita kaya itu menahan langkahnya. Tunggu. Satu hal lagi. Dia berbalik dengan wajah serius. Berhati-hatilah. Orang-orang itu tidak ingin kalian mencari tahu. Mereka ada di luar sana. Ketegangan di udara semakin menipis,
menyisakan rasa ngeri. Gadis itu merasa dadanya terisi ketegangan, seakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang dia maksud dengan orang-orang itu? Bisik pemuda yang berdiri di samping gadis itu, wajahnya miring, penuh ketakutan. Gadis itu berbalik untuk melihat wanita itu lagi. Siapa mereka? Tanyanya dengan tegas, tetapi wanita kaya itu sudah pergi, bergabung dengan kabut di sekeliling mereka. Hanya meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk dan kegelapan yang menyelimuti. Gadis itu mendengar tubuhnya bergetar saat dia menaklukkan ketakutannya. Kita harus pergi. Sekarang. Semua orang berlari, mengikuti arahnya, tetapi ada satu hal yang terbayang dalam pikirannya, menghantui langkah kaki mereka. Siapakah yang akan mereka temui di bawah bayang-bayang gelap kota yang ditinggalkan itu? Kegelisahan menggigit, dan saat mereka berjuang untuk menemukan jawaban, suara pelan menyekat tengah malam mengganggu. Apakah mereka sudah memasuki perangkap? Gadis itu menatap kerumunan yang mengekorinya, hati berdebar kuat, berjuang melawan ratusan emosi. Ketegangan masih menggantung, seakan napas mereka terputuskan oleh kegelapan. Saat langkah demi langkah membawa mereka jauh dari tempat yang semula, dia merasa seolah di bawah bayang-bayang misterius. Apakah kita benar-benar melakukan ini? Suara gemetar dari seorang wanita di belakangnya membuat gadis itu berhenti sejenak. Tentu saja ada keraguan, ada ketakutan. Tetapi ini adalah langkah yang harus diambil. Kita harus berani. Untuknya, katanya, meneguhkan dirinya sendiri sekaligus orang-orang di sekelilingnya, mereka melangkah lebih jauh. Jalan-jalan sepi memancarkan suasana mencekam. Dalam keheningan, desah napas berat memenuhi udara. Gadis itu merasakan setiap detakan jantung, suara bising dari pikiran yang terus berputar. Apa yang mungkin mereka temui? Siapa yang menginginkan pria tua itu? Pertanyaan itu menempel di benaknya kemudian, mereka sampai di sebuah bangunan tua yang hancur, tampak seolah terbelenggu oleh waktu. Di depan pintu gerbang yang berkarat, gadis itu mengisyaratkan agar semua berhenti. Disinilah kita harus cek. Ini mungkin tempat yang dimaksud wanita itu. Dia beranikan diri membuka pintu dan suara berderak memecah keheningan malam. Di dalam ruangan gelap, dia berusaha mencerna suasana. Lampu redup menyinari wajah-wajah cemas. Cahaya, kita butuh cahaya, teriaknya, meminta seseorang untuk menyalakan senter. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip, dan ruang mulai bergetar dengan harapan. Di mana? Suara datang dari penduduk yang temukan sesuatu. Mereka semua menatap ke arah yang sama. Tatapan gadis itu kembali tajam. Di pojok ruangan, ada lemari besi terbuka. Ini mungkin tempatnya? Suara bergetar saat dia melangkah mendekat, melihat ke dalam, dia merasakan jantungnya melonjak. Sepucuk surat, usang dan bernoda, tampak tergeletak. Tangan bergetar saat dia mengambilnya, membacanya dengan suara pelan. Kata-kata di dalamnya mengungkap sesuatu yang mengejutkan, sebuah catatan yang menyebutkan pengkhianatan, kekuasaan, dan orang-orang yang mengincar pria tua itu. Mereka menginginkan dia hilang karena ia tahu kebenaran. Hampir tak ada yang berani bersuara, mereka terkejut oleh pengungkapan itu. Gadis itu merasakan emosi bertabrakan, rasa takut dan keberanian saling membelenggu. Kita harus berlari. Jika mereka sudah tahu kita di sini, kita dalam bahaya, teriak seseorang, dan momen itu menggugah kesadaran kolektif. Saat mereka berlari keluar, mata-mata menyusuri jalanan. Semua berdoa agar wanita kaya itu tidak menemukan mereka. Rasa minta bertanya tersisa. Apa yang sebenarnya wanita itu inginkan? Beberapa orang mulai berbisik. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Gadis itu menoleh, memenuhi tatapan penuh harapan. Kita harus bersatu. Terus cari bukti. Kebenaran adalah senjata kita. Kata-katanya menyala, membuat orang-orang bersemangat. Setibanya di tempat penampungan, mereka cepat menyiapkan rencana. Dalam ketegangan, jantung gadis itu berdetak cepat.
Itu adalah petualangan paling berbahaya yang pernah dihadapinya. Persahabatan dan persatuan menjadi kuncinya, dan bila dia bisa menyatukan semua untuk melawan kegelapan, mereka bisa menemukan kekuatan. Akhirnya keputusan diambil, mereka berlapis-lapis pada orientasi menghadapi wanita kaya itu, menghadapi ketidakpastian dengan keberanian dan tekad. Jelas bagi semuanya, tidak mungkin mereka mundur. Mereka akan berjuang ketika siang datang, suara-suara menggema mendekat. Wanita kaya itu muncul, aura angkuhnya menjalar. Kau tidak seharusnya datang ke sini, ucapnya, penuh nada mengejek seolah terjebak dalam jaring, gadis itu bersiap. Kita tidak takut padamu. Pria tua itu bukan milikmu. Kami tidak akan membiarkan siapa pun merampas kebebasan orang lain. Teriaknya penuh semangat, perang kata-kata memanas, dan kegelapan menanti di luar. Ketika keduanya berhadapan, saat itu, semua harapan, semua perjuangan mendebarkan. Gadis itu tahu, saatnya telah tiba untuk melawan dan merebut kembali masa depan. Apakah mereka berhasil melawan kegelapan yang mengepung? Kerumunan menanti. Jantungnya berdebar kencang, mengetahui bahwa kebenaran harus dibela, meskipun risiko terberat yang menanti. Nah, semua yang kita jalani sampai saat ini membangun momentum. Sekarang tentu saja, untuk mendukung perjalanan yang penuh teka-teki ini, kalian harus subscribe immediately ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita eksklusif yang akan datang. Smash tombol like sekarang untuk memberi makan algoritma. Float kolom komentar dengan reaksi dan teori kalian tentang akhir yang menegangkan ini. Instantly share video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat keajaiban yang telah kita lalui bersama. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Pasti tahu betapa pentingnya tindakan itu.